Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Papua. Perkenalkan, nama saya Ergianto Aminuddin dari SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke, Provinsi Papua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi pada modul 1.1. Tahukah Bapak Ibu, dari kalimat tersebut adalah salah satu kalimat yang mendasari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika dibacakan, kue bakale ndak mulyoke selawase, yang artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Dari kalimat inilah sebagai pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara untuk menentukan pendidikan di Indonesia. Dari koneksi antar materi modul 1.1 ada beberapa pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya menganggap guru sebagai pusat pembelajaran. Dahulu, saya beranggapan bahwa guru adalah sebagai pusat informasi di kelas. Jika tidak ada guru di kelas, maka tidak ada pembelajaran. Saya menganggap murid sebagai objek. Dahulu saya beranggapan siswa sebagai objek yang siap menerima informasi yang diberikan oleh guru. Diibaratkan siswa itu seperti selembaran kertas yang kosong. Yang ketiga, saya menganggap siswa semua sama di dalam kelas. Dahulu saya beranggapan bahwa siswa di dalam kelas kita perlakukan yang sama saat menerima materi, dan siswa memiliki kemampuan yang sama. Dan saya beranggapan siswa semua bisa menangkap materi yang saya berikan. Dari aktivitas kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu pembelajaran yang sebelum saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang tidak berpihak pada siswa. Dahulu dalam proses pembelajaran, sebelum saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran saya selalu memaksa siswa untuk melakukan keinginan saya, memerintah siswa tanpa ada kesepakatan, dan melakukan diskriminasi ke siswa secara paksa agar tujuan pembelajaran yang saya berikan bisa terwujud. Bapak Ibu bisa lihat dari gambar di samping, saya sedang memegang sebuah alat yang seolah-olah ini adalah suatu alat komando, Bapak Ibu. Untuk menjawab pertanyaan kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, jadi perubahan pemikiran atau perilaku saya antara lain, siswa sebagai pusat pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, siswa sebagai subjek bukan objek. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami anak bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tetapi pembelajaran yang mengedepankan pendidikan karakter yang berpihak pada murid dan mengajarkan anak keterampilan sesuai tuntutan zaman. Yang ketiga, siswa memiliki kodrat yang berbeda-beda. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Guru hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Baik, salah satu aktivitas kelas
yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari gambar tersebut adalah salah satu pembelajaran praktikum di dalam kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, saya biasanya akan membuat kesepakatan di kelas kepada anak untuk tidak bermain-main saat praktikum, agar anak dapat melaksanakan praktikum dengan aman dan tertib. Hal ini membuktikan bahwa saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpihak pada anak. Contoh yang kedua, saya memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang berpihak pada siswa, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam menunjang pembelajaran di kelas melalui pemanfaatan aplikasi Quizizz yang saya lakukan sebagai metode pembelajaran yang menyenangkan dan ketertarikan siswa. Aktivitas yang ketiga yaitu kegiatan literasi bersama sebelum proses ekstrakurikuler pramuka. Dalam kegiatan tersebut, kami guru memberikan kebebasan atau kemerdekaan belajar pada siswa untuk membaca buku yang mereka sukai dan minati. Kemudian, mereka mempresentasikan apa yang mereka baca di hadapan teman-temannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapannya saya ada 3 penerapan. Yang pertama, pasti saya akan menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Yang segera saya terapkan yaitu menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dengan praktikum. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang segera saya terapkan di dalam kelas adalah menyajikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Salah satunya membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Yang segera saya terapkan adalah memberikan teladan yang baik dalam sikap, ucapan, dan perbuatan sehingga budi pekerti dapat terwujud. Dari pertanyaan-pertanyaan pematik sebelumnya, saya mengambil kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru sebagai penuntun. Guru sebagai penuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak. Guru harus menjadikan anak didiknya menjadi manusia yang merdeka, baik kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Guru harus mampu mengembangkan dan menanamkan cipta, rasa, dan karsa anak didiknya. Sehingga setelah saya mempelajari modul 1, guru itu diibaratkan seperti seorang petani. Dari ilustrasi gambar yang saya paparkan ini, seorang petani itu harus menuntun tumbuhnya tanaman. Yang kedua, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air. Dan yang ketiga, seorang petani harus bisa membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman. Seperti itulah proses pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara agar pendidikan di Indonesia ini dapat diterapkan di dalam kelas. Artinya kita harus bisa memerdekakan siswa, artinya memanusiakan manusia. Mungkin seperti itu Bapak Ibu dari refleksi koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, semoga bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.